Halo para desainer, kita ketemu lagi di channel Grapedu Indonesia, channel yang tidak bosan-bosannya memberikan edukasi seputar desain grafis untuk pemula. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggunakan teknik layout dan komposisi. Untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, dan linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan kombinasi warna pada sebuah desain yang ingin kita buat. Saya yakin teman-teman yang nonton video ini adalah orang-orang yang masih bingung dalam menentukan kombinasi warna desain. Nah, maka dari itu teman-teman sudah berada di channel yang tepat. Baiklah, langsung saja. Seperti biasa saya akan memberikan sedikit teori, kemudian kita praktekkan secara langsung. Perpaduan warna dan tipografi untuk kursus desain online yang gratis part 3. Perpaduan warna dan tipografi, kita akan bahas satu persatu, mulai dari pewarnaan, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan tipografi atau biasa disebut jenis font. Untuk pembahasan pertama adalah teknik khusus dalam menentukan kombinasi warna desain. Sebenarnya ada banyak cara untuk menentukan warna, tapi kali ini saya memberikan sebuah teknik khusus yang sering saya gunakan dalam membuat sebuah project desain. Jadi ada 4 poin penting yang nantinya akan kita bahas dalam menentukan kombinasi warna desain. Teknik ini juga dapat digunakan untuk semua jenis desain, mulai dari desain flyer atau brosur, desain logo, desain banner, desain baliho, juga desain web ataupun desain kaos dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk kebutuhan apapun terkait dengan desain grafis. Tapi teknik ini juga tidak baku ya teman-teman. Bisa saja para desainer atau teman-teman semua itu keluar dari jalur ini kalau memang memungkinkan. Hanya saja saya memberikan berdasarkan pengalaman saya selama bergelut di dunia desain kurang lebih 8 tahun. Nah, teknik khusus ini kita akan bahas satu persatu. Adapun poin pertama yang harus diperhatikan sebelum menentukan warna desain, yaitu yang pertama, teman-teman mesti sesuaikan dulu dengan tema desain. Jadi sesuaikan dengan tema desain. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Teman-teman harus menganalisa terlebih dahulu kira-kira desain yang ingin kalian buat itu masuk dalam kategori yang bertemakan apa. Nah, contohnya ada tema desain dengan tema alam, ada desain dengan tema teknologi, ada desain dengan tema kuliner, dan lain-lain. Jadi tema desain itu penggunaan warnanya harus sesuai dan sejalan dengan temanya. Jadi mesti paham apakah desainnya bertemakan alam, ataukah bertemakan teknologi, ataukah bertemakan kuliner, atau tema yang lain. Jadi teman-teman harus clearkan dulu di persoalan tema desainnya supaya lebih jelas dan teman-teman bisa lebih paham lagi. Mari kita bahas dan praktekkan poin yang pertama ini. Di sini teman-teman bisa melihat contoh perpaduan warna desain dengan tema teknologi. Secara garis besar, desain ini didominasi dengan warna yang kebiruan karena pada dasarnya teknologi itu identik dengan warna biru. Kemudian diikuti dengan warna kontras dari biru, yaitu penggunaan warna putih atau abu. Adapun warna turunan dari biru juga digunakan dalam contoh desain ini. Seperti ini ya teman-teman contoh penggunaannya. Kemudian kita bisa lihat contoh desain flyer yang satu ini. Nah, ini adalah contoh flyer minuman teh dengan mengambil tema alam.
teman-teman bisa melihat bahwa desain flyer minuman teh ini mengambil tema alam. Kenapa demikian? Karena ada pesan yang ingin disampaikan bahwa produk teh yang disuguhkan adalah teh alami atau murni berbahan organik. Desain ini didominasi oleh warna kehijauan dan diikuti warna turunan yang senada. Jadi kita bisa lihat di sini penggunaan pola warnanya sangat jelas bahwa ini adalah desain disengaja untuk menggunakan tema alam. Meskipun ini adalah sebuah minuman, tapi pesan yang disampaikan yang seperti saya bilang tadi, pesannya agar supaya pembaca dan yang melihat flyer atau brosur ini bisa langsung menganggap bahwa ini adalah minuman yang alami. Jadi kedua desain yang sudah saya perlihatkan tadi menggunakan teknik khusus yang kita bahas pada bagian kedua ini. Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat lagi untuk desain yang bertemakan kesehatan. Nah, seperti ini teman-teman. Sangat jelas ya bahwa kita melihat perpaduan warna desain flyer kesehatan ini menggunakan konsep yang sangat identik dengan suasana yang bersih atau clean, higienis, dan tetap mengedepankan profesionalisme. Maka dari itu, contoh desain ini menggunakan warna dominan putih mengisyaratkan kebersihan, kemudian yang berwarna kebiruan menandakan profesionalitas, dan disusul dengan warna turunan lainnya. Juga ada beberapa warna seperti ini untuk menambahkan kesan penegasan. Nah, dari ketiga contoh tadi, saya pikir teman-teman sudah mulai sedikit paham bagaimana menyelaraskan antara tema desain dengan perpaduan warna yang baik untuk sebuah desain itu sendiri. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah referensi pola warna. Maksudnya di sini adalah teman-teman bisa mencari referensi perpaduan warna sebanyak mungkin. Fungsinya untuk apa? Agar supaya teman-teman memiliki banyak ide dan gambaran yang kalian bisa tiru, amati, modifikasi, atau biasa disingkat dengan teknik ATM. Ya, itulah teknik ATM. Amati, tiru, modifikasi. Asal jangan meniru 100%, apalagi menjadi seorang yang plagiat. Itu sangat tidak dianjurkan dan melanggar kode etik desainer. Referensi ini akan menjadi acuan ketika teman-teman bingung mau menggunakan perpaduan warna apa saat kalian ingin membuat sebuah desain. Nah, untuk mencari referensi pola warna ada beberapa platform yang bisa kita gunakan. Adapun platform referensi yang bisa teman-teman gunakan, langsung saja coba saya perlihatkan. Yang pertama, referensi untuk pola warna kita bisa lihat di platform Pinterest. Teman-teman pasti sudah pernah ke ini atau ada yang baru. Kita di sini bisa mencari kolom pencarian. Jadi nama platformnya, nama situsnya id.pinterest.com. Kemudian di sini teman-teman bisa cari, ketik saja. Kalau misal teman-teman butuh pola warna untuk alam, teman-teman bisa ketik di sini nature color. Nah, di sini akan muncul pola-pola warna yang bertemakan alam. Teman-teman bisa ambil untuk kebutuhan pola warnanya teman-teman. Contoh seperti ini. Nah, ini sisa teman-teman screenshot saja, kemudian nanti di Illustrator bisa digunakan menggunakan color picker. Untuk contohnya, salah satu contohnya seperti ini. Kita coba. Nah, kita akan coba bagaimana cara penggunaannya. Jadi kembali lagi, misal kita mau ambil tema yang alam seperti ini contohnya. Teman-teman bisa langsung screenshot saja.
atau bisa buka gambar di tab baru seperti ini, kemudian tombol Fn pada keyboard, kemudian screenshot. Kemudian di Illustrator teman-teman langsung bisa tekan Ctrl V atau paste. Lalu jangan lupa untuk dipotong dulu biar tidak terlalu lebar. Kemudian pilih kotak yang tadi, tekan Shift dan klik pada gambar ini, kemudian klik kanan, make clipping mask seperti ini. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan salah satu warnanya, menggunakan yang namanya eyedropper. Kita ambil yang warna yang ini, kemudian yang satunya warna yang ini, yang satunya lagi menggunakan warna yang ini. Nah, seperti itu teman-teman untuk penggunaan pola warnanya yang diambil dari referensi pola warna. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa buka di situs Shutterstock. Ini ya, Shutterstock. Nah, di Shutterstock ini teman-teman bisa cari kata kunci color trend. Teman-teman bisa melihat tren-tren warna apa saja yang sering digunakan oleh orang-orang. Nah, ini dia. Di sini muncul beberapa perpaduan warna yang bisa teman-teman gunakan. Untuk caranya sama di cara yang pertama tadi. Oke. Selanjutnya ada free pick. Nah, di free pick teman-teman juga bisa cari color palette. Di sini banyak perpaduan warna juga yang bisa teman-teman lihat. Cara penggunaannya juga tetap sama. Yang pertama, teman-teman bisa langsung screenshot dan masukkan ke Adobe Autor. Kemudian selanjutnya adalah Quora. Ketika masuk di Quora, teman-teman bisa cari pola warna desain. Nah, di sini dari beberapa banyak orang yang mereferensikan seperti ini penggunaan warna. Teman-teman bisa baca dan teliti. Ini beberapa pola warna. Dan cara penggunaannya pun juga sama. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa juga mencari di Instagram. Saya pikir di Instagram teman-teman sudah bisa mencari sendiri dengan kata kunci yang sama dengan yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Sebenarnya ada banyak ya situs atau platform referensi yang bisa kita gunakan. Cuma secara umum yang paling populer adalah kelima situs yang tadi teman-teman lihat, seperti itu. Jadi ini ya tadi setelah teman-teman sudah melihat apa-apa saja. Yang pertama Pinterest, yang kedua Shutterstock, yang ketiga Freepik, Quora, dan Instagram. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu gunakan platform color palette. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan platform color palette dan memilih warna sesuka hati atau sesuai kebutuhan kalian. Platform ini akan menampilkan rekomendasi pola atau perpaduan warna yang sesuai dengan warna utama yang kalian inginkan. Nah, adapun platformnya teman-teman bisa lihat. Saya akan tunjukkan. Yang pertama, teman-teman bisa ke Color Hunt. Ini dia, colorhunt.co. Teman-teman bisa dilihat di sebelah kiri. Ini ada beberapa kategori teman-teman bisa gunakan ketika membuat sebuah desain yang bertemakan kuliner. Teman-teman bisa ke bagian kategori food. Nah, di sini
adalah pilihan untuk perpaduan warna. Ini love artinya 877 orang yang menyukai, kemudian ini yang paling banyak 3280, ini juga 3952. Oke. Untuk color palette yang kedua, teman-teman bisa ke colors. Ini dia colors, colors.co. Ini juga salah satu situs untuk color palette-nya. Cara penggunaannya itu sama dengan color hunt tadi. Teman-teman bisa ke tools, kemudian ada color generator dan lain-lain. Terus kemudian teman-teman juga bisa mengakses yang namanya theme.a.com seperti ini. Hanya saja di sini cara penggunaannya agak sedikit berbeda. Nah, itulah tadi beberapa platform color palette ya teman-teman. Untuk situs color palette sebenarnya juga banyak, tapi yang paling sering orang-orang gunakan ya keempat situs yang tadi. Jadi teman-teman bisa memanfaatkannya untuk membantu kalian dalam memilih pola warna desain. Oke, semoga teman-teman bisa paham dari keempat poin teknik khusus dalam menentukan kombinasi warna desain seperti yang saya jelaskan. Kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa nonton video ini secara berulang-ulang. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang cara memilih jenis tipografi atau jenis font untuk sebuah desain agar terlihat lebih menarik. Jadi, penggunaan font dalam sebuah desain tidak serta-merta kita bisa menggunakan sembarangan jenis font. Ada beberapa poin penting yang harus teman-teman perhatikan agar desain terlihat menarik dan selaras. Oke, yang pertama, cara untuk agar lebih mudahnya atau teknik khususnya juga untuk pemilihan font itu hampir sama dengan pemilihan warna, yaitu ketahui dulu tema desainnya. Contoh semisal tema desain kan ada banyak. Ada desain dengan tema racing, biasanya untuk motor atau balap, kemudian tema religi, kemudian desain dengan tema metal atau rock, desain tema formal atau instansi atau biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan resmi, kemudian desain tema kids atau bertemakan anak-anak, dan lain-lain. Untuk contohnya kita bisa ke Illustrator. Oke teman-teman, kita akan coba penggunaan fontnya. Jadi simple saja. Di sini kita akan coba buat beberapa. Misal tadi tema yang pertama adalah tema racing ya teman-teman. Maka ketika menggunakan tema racing, teman-teman harus cari font dengan yang bergaya racing. Contoh ini misal seperti ini. Kemudian saya kasih coba yang lain. Tuh bisa jadi apa ya, pembanding. Kemudian yang ketiga kita coba cari lagi. Nah seperti ini teman-teman. Nah dari contoh ketiga font di atas di layar yang teman-teman lihat di Illustrator ini, font yang mana yang paling cocok dengan tema racing? Otomatis yang paling atas ya teman-teman, yang paling cocok ini dia. Karena kalau ini kan dia menggunakan font jenis script, jadi kurang pas. Dan kalau yang ini juga kurang pas karena ini cocoknya di tema-tema religi teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi di poin pertama. Jadi itu lebih penting juga. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah desain
temanya religi tapi menggunakan font yang racing, ataukah sebaliknya. Teman-teman membuat sebuah desain dengan tema racing tapi menggunakan jenis font yang cocok untuk tema religi. Seperti itu teman-teman, sebenarnya sangat simpel tapi ini mesti diperhatikan baik-baik. Contoh lagi, kalau misal dia bertemakan tentang kuliner ya, kita coba cek font mana yang paling cocok untuk tema kuliner. Nah teman-teman pasti sudah bisa lihat, sudah bisa rasakan feelnya bahwa tema untuk yang kuliner lebih cocok menggunakan font jenis script dibanding yang satu ini. Font script banyak ya teman-teman. Misal di sini teman-teman bisa filter berdasarkan apakah dia sans serif atau serif atau slab serif atau script. Nah di sini seperti ini teman-teman. Oke, sebenarnya simple. Jadi teman-teman harus cek dulu temanya seperti itu ya. Kemudian kalau kita coba misal bertemakan religi maulid, nah sudah kelihatan kan teman-teman. Jadi poin ini berfungsi untuk semua kebutuhan desain, baik untuk flyer apalagi ke pembuatan logo. Itu sangat penting. Jangan sampai teman-teman ingin membuat sebuah logo bengkel misalnya atau tim balap racing tapi menggunakan font yang Arabian, itu kan tidak selaras. Seperti itu teman-teman untuk penggunaan font. Kemudian untuk font yang kedua, kita ke slide dulu. Font yang kedua ini berkait tentang pembatasan font. Kenapa font mesti dibatasi? Yang pertama, teman-teman mesti menggunakan maksimal 3 jenis font saja. Yang kedua, tentukan header satunya, header 2 dan header 3. Nah maksudnya seperti apa? Kita akan coba di Illustrator. Oke teman-teman, jadi di sini ada 2 jenis font 1 dan font 2. Nah tadi pembatasannya maksimal 3 font. Untuk di contoh ini kita gunakan 2 font. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman membuat sebuah desain itu tidak lebih dari 3 font, mungkin 2 atau 1 font saja. Tapi kalau memungkinkan ya kita juga bisa gunakan 3 font, tapi jangan lebih, karena ketika dia lebih maka itu akan mengganggu penglihatan ketika orang membaca sebuah desain atau melihat sebuah desain dan membaca tulisan yang ada di dalamnya. Nah untuk heading tadi di slide ada header 1, 2 dan 3. Nah inilah maksudnya. Di sini font yang satu, di sini ada heading 1, kemudian heading 2, heading 3, dan ini adalah kalimat atau paragrafnya. Sama di font 2 juga ada heading 1, heading 2, heading 3 dan paragrafnya. Jadi seperti inilah penggunaan heading dari sebuah font. Nah, bagaimana untuk implementasinya atau percobaannya? Di sini saya sudah siapkan. Nah, yang tadi kan ada heading 1, heading 2, heading 3. Nah, fungsi dari heading 1 yang tadi ini biasanya dipakai untuk header sebuah desain atau sebuah judul. Jadi dia yang paling besar, ukurannya paling besar. Kemudian heading yang kedua biasanya untuk sub judulnya, seperti yang ini teman-teman contohnya. Jadi saya ulangi, heading 1 digunakan untuk membuat judul dengan ukuran yang paling besar. Kemudian untuk heading kedua itu untuk sub judulnya yang ini. Sampai sini paham ya teman-teman penggunaannya. Terus heading yang ketiga
yang ini digunakan untuk subjudul atau judul dari sebuah poin-poin dari sebuah kalimat. Ini menggunakan heading 3. Terus yang paragraf ini dia yang paling kecil, digunakan untuk penulisan kalimat yang agak panjang. Seperti itu ya teman-teman, penggunaan headingnya dari sebuah font. Jadi tidak asal hajar saja fontnya ini terdiri dari 4 misalnya, kemudian tidak jelas heading satunya yang mana, heading 2 nya yang mana, heading 3 dan paragrafnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulang, ini penggunaan font terdiri dari 2 jenis font, kemudian terdiri dari 3 heading dan 1 untuk paragraf, seperti di penggunaan desain flyer ini. Teman-teman bisa lihat di sini menggunakan prinsip heading yang tadi. Jadi flyer ini menggunakan cukup dua font saja, kemudian menggunakan heading 1, heading 2 dan heading 3. Seperti itu ya teman-teman. Sekira untuk poin ini sudah jelas. Kalau belum jelas silahkan diulang-ulang kembali. Untuk selanjutnya kita ke slide lagi. Setelah mengetahui kedua poin tadi, maka teman-teman tinggal mencari dan menambah stok font teman-teman agar lebih leluasa dalam pemilihan font yang dibutuhkan. Nah, untuk poin yang ketiga ini mungkin teman-teman sudah tahu. Saya cukup mengingatkan kembali, dan bagi teman-teman yang belum tahu bisa kalian coba, yaitu yang ketiga adalah free download font. Jadi saya akan membagikan situs-situs apa saja yang sering orang-orang gunakan untuk download font yang tentunya bersifat gratis. Jadi ada banyak yang bisa kalian gunakan, tapi umumnya para desainer biasanya menggunakan situs ini. Ada Dafont, MyFont, 1001 free font, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa searching di Google, cukup menggunakan kata kunci free download font, maka semua pilihan dan situs-situs untuk download font itu banyak. Jadi teman-teman kalau mau download silahkan. Saya mungkin cukup sampai di sini untuk materi tentang perpaduan warna dan tipografi. Saya kira teman-teman sudah bisa memahami bagaimana cara menentukan kombinasi warna dan tipografi pada sebuah desain. Jadi sebisa mungkin kalian gunakan teknik yang sudah saya berikan agar teman-teman lebih mudah dalam proses pembuatan desain itu sendiri. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan warna dan tipografi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar agar supaya saya dapat lebih semangat lagi dan mengembangkan channel ini dan membagikan ilmu desain kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.